Pernahkah teman-teman berada di dekat sebuah gedung pencakar langit? Lalu di atas gedung terlihat seseorang yang sedang menikmati pemandangan dari ketinggian tersebut. Kira-kira berapa ya jarak kita dengan orang di atas gedung? Teman-teman ada yang tahu cara menentukannya? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran sebagian kita. Tapi gedung tersebut sangat tinggi, sehingga jaraknya sangat jauh. Apakah mengukur menggunakan meteran efektif kita gunakan pada kondisi ini? Tentu tidak. Jadi teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan orang di atas gedung bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Pythagoras merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos. Banyak sekali penemuan Pythagoras, sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut sisi A. Sisi di depan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C adalah sisi C. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini, berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk soal ini menjadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena yang ditanya pada soal adalah sisi tegak yaitu AC, maka sesuai aturan pindah ruas pada operasi bilangan, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. BC sama dengan 15 cm, jangan lupa dikuadratkan ya. AB 9 cm dikuadratkan, 15 kuadrat sama dengan 225 dikurang 9 kuadrat sama dengan 81, sehingga AC kuadrat sama dengan 144. Jika AC kuadrat sama dengan 144, maka AC sama dengan akar AC kuadrat, yaitu akar 144. Akar 144 sama dengan 12. Jadi jawabannya C, 12 cm. Nah, teman-teman, selain menggunakan rumus Pythagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pythagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pythagoras merupakan kelompok tiga bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar pada triple Pythagoras adalah sisi miring segitiga. Berikut adalah tabel triple Pythagoras. Dari tabel kita bisa mengetahui bilangan-bilangan yang memenuhi syarat triple Pythagoras. Misalnya 3, 4, 5, dan kelipatannya.
Jika kita kembali pada contoh soal di atas, dua sisi yang diketahui adalah 15 dan 9. Lalu perhatikan kembali tabel triple Pythagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi adalah 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran, kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Bagaimana cara menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui? Jadi, kita bisa menentukannya menggunakan perhitungan triple Pythagoras. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Yang kedua, jika A kuadrat besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC tumpul di A. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC lancip di A. Begitu ya, teman-teman. Sekarang untuk lebih paham kita bahas contoh soalnya yuk. Dari soal diketahui sisi segitiga adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Agar kita dapat mengetahui jenisnya, kita buat perhitungan untuk menentukan hubungan sisi miring dengan dua sisi lainnya. Misalkan A panjang sisi miring, sedangkan B dan C panjang sisi yang lain. A sama dengan 19 cm, B sama dengan 12 cm, dan C sama dengan 16 cm. Maka 19 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 19 kuadrat sama dengan 361, 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. 144 ditambah 256 sama dengan 400. Karena 19 kuadrat lebih kecil dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, maka segitiga ini lancip di A. Sekarang udah terjawab ya pertanyaan di awal tadi. Jadi dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jarak kita dengan orang yang berada di atas gedung. Pastinya kita perlu tahu dulu jarak kita terhadap gedung dan tinggi gedung di atas kita. Nah, berarti kita nggak perlu cari meteran ya. Kita cukup menghitung dengan rumus atau menggunakan tabel triple Pythagoras. Oke teman-teman, semua bisa dipahami ya. Jangan lupa latihan soalnya biar teman-teman lebih mengerti lagi.